turning point of the game. I think they are in a very good game and one player less. Kalahkan Vietnam, pelatih Thailand akui contoh strategi Sintayong. Thailand berhasil menjuarai Piala AFF 2022 dengan kemenangan agregat 3-2 atas Vietnam. Usai bermain imbang 2-2 pada final leg pertama di Maidin, Thailand menang 1-0 atas Vietnam pada leg kedua di Tabasan. Ternyata formasi 3 bek timnas Indonesia ala Sintayong jadi alasan Thailand kalahkan Vietnam untuk juara Piala AFF 2022. Bahkan dalam wawancara dengan Zing News, Alexander Polking terang-terangan mengatakan belajar dari timnas Indonesia guna mengalahkan Vietnam pada leg kedua final Piala AFF kemarin. Untuk diketahui selama fase grup, Gajah Perang kerap menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-4-2. Tetapi pada leg kedua final Piala AFF 2022, Polking memainkan 3 bek tengah seperti yang kerap dimainkan oleh Sintayong. Misalnya Indonesia, mereka bermain sangat sengit melawan Vietnam di semifinal dengan sistem yang sama. Ide formasi 3 bek ini sepenuhnya bisa datang dari Indonesia sendiri karena mereka juga punya pelatih yang sangat bagus. Saya mengamati Vietnam tidak menciptakan banyak peluang melawan skema itu. Kami mengandalkan itu. Sementara kami tidak punya waktu berlatih, kami pikir ini menjadi rencana yang bagus. Saat menghadapi Indonesia, Anda perlu punya 2 koridor. Saya yang kuat karena arena ini sangat sengit, ujar Polking. Pada leg pertama semifinal Piala AFF di GBK, Vietnam memang tidak banyak berkutik melawan skuad Garuda. Akan tetapi Vietnam menang 2-0 pada leg kedua di semifinal. Laga semifinal itu yang dipelajari Mano Polking sebagai bekal di leg kedua final. Di mata Mano Polking, pemain bagus tidak cukup memenangkan pertandingan, namun juga membutuhkan analisis yang baik. Pada akhirnya, perjudian Mano Polking untuk mengubah cara bermain Thailand meniru timnas Indonesia berbuah manis. Tim Gajah Perang mampu menumbangkan Vietnam, dan kemenangan ini membuat Thailand menjadi juara back-to-back di Piala AFF 2022. Mereka pun kini sudah mengkoleksi 7 trofi, terbanyak dari tim-tim lainnya. Tolak klub Cina hingga timnas Thailand, Sintayong pilih latih timnas Indonesia. Usai dipecat sebagai pelatih timnas Korea Selatan setelah gagal di Piala Dunia 2018, Sintayong sempat menganggur. Kendati begitu, bukan berarti dirinya minim pemindah dari klub ataupun tim nasional. Sebab pada saat itu, Sintayong didekati salah satu klub Liga Super China, Shenzhen FC, dan timnas Indonesia PSSI. Menariknya, Sintayong justru menolak mentah-mentah Shenzhen FC dan memutuskan untuk memilih timnas Indonesia. Padahal Shenzhen FC sendiri bukanlah klub sembarangan. Mereka pernah merasakan gelar juara Liga Super China pada 2004 lalu. Mereka pun melirik Sintayong untuk bisa mengembalikan kejayaan dan mengakhiri puasa gelar. Bahkan Shenzhen FC juga memberikan gaji selangit kepada Sintayong. Diketahui Shenzhen FC menawarkan dana sekitar 3 juta US dollar atau senilai dengan 43,1 miliar per tahun. Pada waktu yang bersamaan, timnas Indonesia justru memberikan penawaran gaji yang jauh lebih kecil, yakni 1 juta US dollar atau 14,3 miliar per tahun. Alih-alih menerima pinangan dari Shenzhen FC, Sintayong justru memilih timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan PSSI berani memberikan kontrak jangka panjang selama 4 tahun kepada Sintayong atau hingga akhir 2023. Sementara itu, Shenzhen FC hanya memberikan kontrak selama 1 tahun. Sintayong mengaku tidak tertarik dengan kontrak 1 tahun lantaran ia bakal kesulitan untuk mendongkrak prestasi timnya. Selain menolak melatih klub China, nyatanya Sintayong juga nyaris melatih timnas Thailand. Hal tersebut terjadi sebelum Sintayong berlabuh ke Indonesia. Kala itu, Thailand tengah mencari pelatih baru pasca memecat pelatih Milovan Rajevac pada Januari 2019. Usai pemecatan itu, FA Thailand pun mulai mencari pengganti yang sepadan. Keduanya yakni Sintayong dan Akira Nishino dari Jepang. Dari 2 sosok tersebut, Thailand menjatuhkan pilihan pada nama terakhir. Meski batal menukaki Thailand, Sintayong pun sudah tertarik dengan sepak bola Asia Tenggara dan mulai mempelajari perkembangan sepak bola di ASEAN. Mulanya saya minat menjadi pelatih Thailand dan hampir menaikkan kontrak, namun batal. Tapi sejak saat itu saya memantau perkembangan sepak bola Asia Tenggara, ujar Sintayong kepada News One pada 2019 silam. Tak disangka hal ini pun kemudian menjadi berkah setelah Sintayong dipanggil PSSI yang memilihnya sebagai pelatih baru untuk menggantikan Simon McManamy.
Tawaran tersebut pun diambil Sintayong yang memilih menolak tawaran klub China. Setelah resmi menukangi timnas Indonesia pada akhir tahun 2019, Sintayong pun dianggap memberikan banyak perubahan dan menunjukkan proses nyata. Ia berhasil menyulap timnas Indonesia yang identik dengan pemain berumur dan digantikan dengan para pemain muda potensial. Selain itu, Sintayong juga berhasil membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 dan juga lolos ke Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya, yakni dalam 16 tahun terakhir. Tak hanya di tim senior, di level kelompok umur pula, Sintayong juga berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023. Diturunkan di babak kedua, Rahmat Irianto berhasil jadi solusi Persib Bandung. Persib Bandung sedang dalam laju tak terkalahkan usai diasuh oleh Luis Milla. Masuknya ex-pelatih timnas Indonesia itu memang membawa angin segar bagi Maung Bandung. Pasalnya Persib Bandung sendiri langsung tampil tak terkalahkan di laga 1 sejak pria asal Spanyol itu memimpin tim. Terbaru, Persib Bandung berhasil menang 1-0 di markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan pada Jumat 20 Januari. Sementara itu, dalam pertandingan semalam, pelatih Persib Bandung Luis Milla membeberkan alasan mengapa dia tidak menurunkan gelandang andalannya Rahmat Irianto sebagai starter kala melawat ke markas Madura United. Padahal Rahmat Irianto sempat ikut dalam konferensi pers jelang laga melawan Madura United sehari sebelumnya. Dalam regulasi, pemain tengah andalan timnas Indonesia seharusnya wajib tampil sebagai starter, yakni ada di pasal 40 ayat 2 regulasi Liga 1 2022-2023. Namun kenyataannya jauh berbeda pada hari pertandingan. Rahmat Irianto baru diturunkan pada awal babak kedua. Karena kami bisa melihat kondisi pemain, kami tahu kondisi Rahmat Irianto usai dari timnas Indonesia sempat mengalami cedera, ujar Luis Milla. Luis Milla sendiri tidak mau mengambil resiko dengan anak asuhnya tersebut sehingga dicadangkan pada babak pertama. Meski begitu, keputusan Luis Milla memasukkan Rahmat Irianto di babak kedua berhasil merubah pola permainan Maung Bandung. Dengan masuk mengisi posisi 1 dan 1 bermain lebih ke tengah membantu lini tengah yang beberapa kali kalah duel dengan Madura United. Dengan posisi ini permainan Persib terlihat lebih bervariasi dalam melakukan serangan. Selain itu, Maung Bandung juga rapi saat bertahan. Rian tampil apik selama babak kedua. Bahkan ia memberikan umpan kepada David Da Silva sebelum kesalahan lini belakang Madura United berhasil dimanfaatkan oleh David Da Silva.